Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menentukan turunan kedua dari suatu fungsi aljabar, dan kita akan mencoba melihat bagaimana aplikasinya. Aplikasinya itu penggunaannya ya. Jadi kita akan lihat tentang turunan kedua dan aplikasinya. Nah, konsepnya sebenarnya dari tetap turunan pertama. Jadi ingat dulu, masih ingat ya pelajaran kemarin, jika ada fx sama dengan ax pangkat n, turunan pertamanya adalah a dikaliin n x pangkat n kurang 1 ya. Ini selalu ini. Jadi contoh, misal ada yang pertama adalah x pangkat 3. Fx adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Maka f aksen x berarti ini 1 kali 3, 3x pangkat 3 kurang 1, 2 ditambah 3 kali 2, 6x pangkat 1. Turunan dari 2x itu adalah 2 saja. Turunan dari 8, negatif 8, 0 ya. Maksudnya dari turunan pertama ini kita turunkan lagi, konsepnya sama. Jadi ini tandanya f aksen ya. Berarti tinggal kita turunkan lagi dari yang pertama tadi. 3 kali 2, 6 x, 2 kurang 1 ditambah 6x, 6. Ini turunan keduanya, selesai. Jadi turunan kedua kita menurunkan dari turunan pertama. Misal tanya, Bu, ada enggak turunan ketiga? Ada turunan yang ketiga ya nanti. Tapi kalau kalian mengambil jurusan-jurusan kuliah teknik, matematika, fisika yang eksak-eksak biasanya ketemu ya. Turunan yang ketiga berarti tinggal 3 kali. Berarti turunan dari 6x 6. Ya sudah, itu saja. Sampai stop sini, enggak ada lagi. Karena turunan keempat 0. Tapi yang kita akan pelajari itu yang hanya khusus di bagian turunan sampai yang keduanya saja. Sampai sini ya. Jadi yang ini kita turunkan 2 kali. Dari yang pangkatnya 3 jadi pangkatnya 1 di sini ya, turun ya. Dari yang ini pangkatnya 2, ini jadi pangkat 0 yang di sini. Ini pangkat 0 ya. Nah, kita akan coba soal lagi yang kedua. Jadi paham ya, konsepnya sama. Yang kedua adalah misal adalah fx sama dengan, misalnya adalah 5x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 10. Berarti f aksen x, turunan yang pertamanya 5 kali 4, 20x pangkat 3 dikurang 2 kali 3, 6x kuadrat ditambah 4 kali 2, 8x. Turunan yang pertama, tapi bukan itu. Kita inginkan adalah turunan yang kedua, f aksen x. Berarti 20 kali 3 60x kuadrat dikurang 12x lalu ditambah 8 tambah 8 itu ya. Nah, kalau turunan kedua dari fungsi yang lain bagaimana? Misal fungsi trigonometri. Limit kalian sudah belajar kemarin. Nah, turunannya kemarin sudah dipelajari belum? Belum ya? Oke, berarti nanti saja. Kalau nanti saja kita akan ke fungsi aljabar dulu. Nah, dari sini
bisa ya dilihat ini. Contoh yang ketiga, misal adalah f x sama dengan 6x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 10x. Yang ditanya adalah f aksen negatif 1. Oke. Nah, kalau yang ditanya seperti ini, maka cari dulu turunan pertama. F aksen x sama dengan 18x kuadrat min 2x ditambah 10. F aksen x sama dengan 18 kali 2, 32x. Berarti 36 ya, x dikurang 2. Berarti F aksen negatif 1 tinggal 36 dikali negatif 1 dikurang 2. Berarti negatif 36 dikurang 2 sama dengan negatif 38. Ini F aksen negatif 1. Nah, turunan kedua ini gunanya untuk apa? Ya, ada dua hal yang bisa kita gunakan, yaitu untuk menentukan nilai stasioner. Nilai stasioner atau nilai optimum, nilai yang paling tinggi sama dengan satu lagi kalau soal-soal dalam percepatan. Ya. Jadi turunan kedua digunakan ada dua jenis. Jadi turunan kedua kalau dalam materi yang sekarang ini ya. Kedua, yang pertama untuk nilai stasioner. Yang kedua kalau untuk menentukan percepatan. Nah, kita coba untuk soal yang percepatan. Soalnya bagaimana? Contoh misalnya sebuah benda ya sebuah benda, saya berikan dulu gambarnya. Sebuah benda, misalnya contohnya adalah sebuah benda bergerak menurut lintasan sepanjang S meter pada waktu T detik. Time ya, dan dirumuskan dengan fungsi S sama dengan T pangkat 3 dikurang 6T. Yang ditanya A, ya, tentukan besarnya kecepatan.
dan percepatan benda. Kecepatan dan percepatan benda. Percepatan benda sebagai fungsi T. Sebagai fungsi T. Yang kedua, hitunglah besar kecepatan dan percepatan pada saat, berarti kecepatan sesaat ya, pada saat T sama dengan 3 detik 3 sekon 3 detik ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Yang pertama, kecepatan itu adalah turunan pertama ya. Jadi kalau fungsinya tadi adalah S sama dengan T pangkat 3 dikurang 6T, untuk mencari kecepatan itu adalah S aksen turunan pertama ya, karena X aksen itu sama dengan V kalau di fisika V ya. Oke, berarti S aksen sama dengan dalam T, berarti 3T kuadrat dikurang 6, turunan pertamanya kan. Oke, kalau percepatan itu adalah S aksen biasanya dilambangkan A ya dalam fisika. Berarti percepatan S aksen itu adalah dari sini turunkan lagi 6T saja ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ditanya percepatan pada saat 3 detik, berarti nggak dimasukkan ya. Kecepatan tadi adalah 3T kuadrat kurang 6 S aksen ya, berarti masukkan 3, berarti ini masukkan 3 detik 3 kuadrat dikurang 6, berarti 3 kuadrat 9 kali 3 27 kurang 6 berarti 21, kecepatannya 21 meter per sekon. Sedangkan percepatan A nya sama dengan 6T, berarti sama dengan 6 kali 3, berarti 6 kali 3 berarti 18. Satuannya meter per sekon kuadrat. Oke ya, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada cukup.